Breaking news. Resmi tepat tadi malam tim kepelatihan baru Timnas Indonesia makan malam bersama. Erick Thohir dan Patrick Kluivert diharap diam-diam sepakat gelar laga uji coba tertutup lawan Timnas Belanda dan digelar di Belanda. Diharap semua pemain diaspora dikumpulkan. Sedangkan skuad lokal seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman diterbangkan langsung ke Belanda. Harapan uji coba tertutup ini digelar demi matangkan strategi dan bangun chemistry skuad Timnas Indonesia. Fans Timnas bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi selengkapnya di sini. Nah, ini dia yang ditunggu. Tepat hari ini detik-detik sumpah WNI oleh Romeni yang berlangsung di London, Inggris. Setelah sumpah dan resmi jadi WNI, oleh Romeni siap tampil membela Timnas Indonesia dan bisa jadi striker andalan Garuda untuk bombardir gawang lawan. Meraih hasil maksimal dan wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Mantap, alhamdulillah, menyala Timnasku. Yes, alhamdulillah. Terkonfirmasi klub ternama Inggris tepat tadi malam. Bomber grade A kelas Eropa ini bisa menjadi andalan lini serang Timnas Indonesia. Bahkan bisa jadi duet maut bersama oleh Romeni di laga krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Semuanya bisa auto lega dan bahagia mendengarnya. Kok bisa? Siapakah sosoknya? Tonton video hingga akhir dan temukan jawabannya di sini. Kejutan besar bikin heboh. Coach Justin mendadak buka-bukaan dan beri bocoran mengejutkan soal naturalisasi Jairo Riedewald yang ternyata sudah sampai tahap krusial ini. Benarkah berjalan lebih cepat dari dugaan? Dan berpotensi langsung perkuat Timnas Indonesia di laga krusial Maret mendatang? Simak video hingga selesai dan temukan jawaban mendetailnya di sini. Efek Patrick Kluivert langsung jadi sorotan. Setelah resmi gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, media Cina mulai bertanya-tanya dan penasaran. Apakah Timnas Indonesia bisa kalahkan Timnas mereka atau malah kembali telan kekalahan memalukan kembali? Mengingat strategi Kluivert yang berbeda total, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Indonesia bakal jadi ancaman nyata bagi lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Sejarah baru yang bikin bangga. Nova Arianto tak bisa sembunyikan rasa haru dan bangganya setelah 3 pemain muda hasil didikan Timnas U17 resmi dipromosikan ke Timnas U20. Bukti nyata regenerasi berkualitas yang siap mengguncang Asia dan membawa Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia U20 2025. Siapa saja ketiga wonderkid itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Super sensasional bikin bangga. Pemain top asal Polandia mendadak beri pujian tinggi untuk Egy Maulana Fikri yang makin bersinar di Dewa United. Performanya disebut makin matang dan berkelas hingga tak terbendung di Liga 1. Apakah ini pertanda Egy pantas dapat satu tempat utama di Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dalam laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatang? Fakta mengejutkan datang dari Liga Thailand. Padahal di skuad Garuda sering jadi pilihan kedua, justru 2 bek sayap Timnas Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan mendapat pengakuan tinggi kayak gini hingga membuat media Thailand sampai angkat topi. Mantap, berkelas. Apakah ini sinyal kuat bahwa kualitas pemain lokal Timnas Indonesia jauh lebih baik daripada mayoritas pemain di Liga ASEAN? Simak ulasan selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news. Resmi tepat tadi malam tim kepelatihan baru Timnas Indonesia makan malam bersama. Erick Thohir dan Patrick Kluivert diharap diam-diam sepakat gelar laga uji coba tertutup lawan Timnas Belanda dan digelar di Belanda. Diharap semua pemain diaspora dikumpulkan. Sedangkan skuad lokal seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman diterbangkan langsung ke Belanda.
Harapan uji coba tertutup ini digelar demi matangkan strategi dan bangun chemistry skuad Timnas Indonesia. Fans Timnas bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi selengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan tim kepelatihan diharap telah sepakat untuk menggelar laga uji coba tertutup melawan Timnas Belanda di negeri kincir angin. Laga harapan ini bisa dirancang untuk mematangkan strategi, serta membangun chemistry antara para pemain diaspora dan pemain lokal. Menjelang pertandingan penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain diaspora yang berkarir di Eropa akan dikumpulkan di Belanda. Selain itu, beberapa pemain lokal juga akan dilibatkan dalam laga ini, termasuk Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulai. Diharapkan melalui uji coba ini, Timnas Indonesia bisa lebih solid dan siap menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain membangun chemistry antar pemain, Erick Thohir juga melakukan pendekatan dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia melalui cara yang unik. Tepat tadi malam, Erick mengajak Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van den Burg untuk mencicipi martabak manis coklat dan keju. Momen ini dibagikan melalui akun Instagram pribadinya @erichthohir Jumat kemarin. Reaksi tim kepelatihan pun beragam. Denny Lanzat yang memiliki darah Indonesia langsung menyukainya. Mantap banget, saya suka ini. Kluivert dan van den Burg terlihat menikmati martabak tanpa henti. Alex Pastoor terlihat paling serius saat makan, hingga netizen bercanda bahwa ia sedang menganalisis martabak layaknya menganalisis taktik pertandingan. Sebelumnya, tim kepelatihan Timnas Indonesia juga sudah mencicipi nasi Padang yang semakin mempererat kebersamaan mereka. Dengan chemistry yang semakin kuat di dalam tim, diharapkan skuad Garuda semakin percaya diri dalam mengawal 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, ini dia yang ditunggu. Tepat hari ini detik-detik sumpah WNI oleh Romagnoli yang berlangsung di London, Inggris. Setelah sumpah dan resmi jadi WNI, oleh Romagnoli siap tampil membela Timnas Indonesia dan bisa jadi striker andalan Garuda untuk bombardir gawang lawan. Meraih hasil maksimal dan wujudkan mimpi lolos Piala Dunia 2026. Mantap, alhamdulillah, menyala timnasku. Pemain keturunan Indonesia oleh Romagnoli dipastikan akan menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025 hari ini. Prosesi ini dijadwalkan berlangsung di London, Inggris, mengingat oleh Romagnoli saat ini masih aktif membela klubnya Oxford United. Dalam proses naturalisasi ini, oleh Romagnoli tidak sendiri. Ia akan mengambil sumpah bersama 2 pemain keturunan lainnya, yaitu Tim Guypens dan Dion Marks. Setelah resmi menjadi WNI, ketiga pemain ini diharapkan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting pada Maret 2025 dengan menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini diyakini bisa memperkuat skuad Garuda dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kemungkinan Marcelino Ferdinand turut hadir mendampingi oleh Romagnoli dalam proses pengambilan sumpah. Pasalnya, Marcelino kini berstatus sebagai rekan setim Romagnoli di Oxford United. Marcelino lebih dulu bergabung dengan Oxford United sebelum akhirnya Romagnoli menyusul pada bursa transfer musim dingin 2025. Dengan jadwal Oxford United yang kosong di akhir pekan ini, mereka baru akan bermain lagi pada 12 Februari melawan Derby County. Ada peluang besar bahwa Marcelino bisa mendampingi Romagnoli di London saat prosesi sumpah berlangsung. Dengan bertambahnya pemain keturunan berkualitas, Timnas Indonesia semakin diperkuat untuk menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yes, alhamdulillah.
Terkonfirmasi klub ternama Inggris tepat tadi malam. Bomber grade A kelas Eropa ini bisa menjadi andalan lini serang timnas Indonesia. Bahkan bisa jadi duet maut bersama oleh Romani di laga krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Semuanya bisa auto lega dan bahagia mendengarnya. Kok bisa? Siapakah sosoknya? Tonton video hingga akhir dan temukan jawabannya di sini. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, kini memiliki potensi duet mematikan di lini depan yang siap memperkuat skuad Garuda. Walaupun belum beraksi bersama di pertandingan resmi timnas, kombinasi ini sudah terlihat menjanjikan saat mereka berlatih bersama di klubnya di Inggris. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Kedua pemain ini belum pernah bermain bersama di timnas Indonesia karena Ole Romani masih menunggu paspor Indonesia. Namun, setelah proses naturalisasinya rampung, pemain berusia 24 tahun itu dipastikan bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret 2025. Sebelum tampil bersama di timnas Indonesia, Marcelino dan Romani sudah mulai membangun koneksi di level klub. Saat ini, keduanya bermain untuk Oxford United di Inggris. Meski belum bermain bersama dalam pertandingan resmi, keduanya terlihat akrab saat sesi latihan. Dalam unggahan Instagram Oxford United, mereka terlihat kompak saat mengikuti juggling challenge menggunakan bola American football. Dalam tantangan itu, Marcelino berhasil mengalahkan Ole Romani dengan skor 23-15. Selain itu, Marcelino kerap membagikan momen kebersamaannya dengan Romani di Instagram Stories-nya. Mereka sering berkumpul bersama di pusat kota Oxford. Kedekatan ini diharapkan menjadi modal besar ketika keduanya bermain bersama di timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni versus Australia di Sydney Football Stadium dengan target minimal meraih 1 poin dari tim peringkat 26 dunia. Kemudian versus Bahrain dengan target kemenangan demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bahrain sendiri baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk 2024, sehingga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Namun dengan kehadiran duet Marcelino dan Romani serta taktik Kluivert, timnas Indonesia optimistis bisa bersaing. Apakah duet Marcelino dan Romani akan menjadi senjata baru timnas Indonesia? Yang jelas, chemistry mereka di Oxford United bisa menjadi modal berharga untuk memperkuat lini serang Garuda. Kejutan besar bikin heboh. Coach Justin mendadak buka-bukaan dan beri bocoran mengejutkan soal naturalisasi Jairo Riedewald yang ternyata sudah sampai tahap krusial ini. Benarkah berjalan lebih cepat dari dugaan? Dan berpotensi langsung perkuat timnas Indonesia di laga krusial Maret mendatang? Simak video hingga selesai dan temukan jawaban mendetailnya di sini. Kabar mengejutkan datang dari Coach Justin, salah satu pandit sepak bola ternama di Indonesia. Ia memberikan bocoran menarik terkait proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang tangguh yang kini membela Royal Antep. Menurut Coach Justin, proses naturalisasi Jairo Riedewald diharap sudah berjalan lebih jauh dari yang banyak orang kira. Bahkan banyak pihak berharap pemain keturunan Belanda ini bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret mendatang. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mengonfirmasi bahwa saat ini PSSI masih dalam tahap melengkapi berbagai dokumen administratif yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Jairo. Jairo belum bisa diproses karena masih ada kendala berkas. Menurut PSSI, beberapa dokumen masih belum diselesaikan sehingga berkasnya belum sampai ke Kemenpora, ujar Dito Aryo Tejo. Meskipun masih ada kendala administrasi, kabar ini tetap menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih baru Garuda Patrick Kluivert dikabarkan sangat tertarik membawa Jairo Riedewald ke dalam timnya. Jika semua proses berjalan lancar, Jairo Riedewald berpeluang untuk langsung memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain Maret 2025.
Kehadiran pemain yang punya pengalaman bermain di Premier League ini tentu akan menjadi tambahan besar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda sedang membangun tim yang lebih solid di bawah arahan Patrick Kluivert. Jadi, apakah Jairo Riedewald akan benar-benar tampil bersama timnas Indonesia pada Maret nanti? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Efek Patrick Kluivert langsung jadi sorotan. Setelah resmi gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, media Cina mulai bertanya-tanya dan penasaran. Apakah timnas Indonesia bisa kalahkan timnas mereka atau malah kembali telan kekalahan memalukan kembali? Mengingat strategi Kluivert yang berbeda total, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Indonesia bakal jadi ancaman nyata bagi lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Pada Januari 2025, timnas Indonesia resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membangun skuad Garuda dengan gaya permainan agresif dan disiplin. Sebagai penggantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola Belanda, dengan harapan bisa membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Meski memiliki nama besar sebagai pemain, pengalaman Kluivert sebagai pelatih tidak terlalu mencolok. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Kamerun, serta sempat menangani Curaçao sebagai pelatih sementara. Satu-satunya pengalaman resminya sebagai pelatih kepala adalah ketika menangani Demirspor di Liga Super Turki pada Juli 2023. Namun hasil yang ia raih tergolong biasa saja dengan 8 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 20 pertandingan sebelum akhirnya diberhentikan setelah 5 bulan menjabat. Media Cina menyoroti keputusan Indonesia memilih Kluivert sebagai pelatih dengan alasan utama karena banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda dalam skuad Garuda. Alasan utama mengapa Indonesia memilih Kluivert sebagai pelatih kepala mungkin karena banyaknya pemain naturalisasi Belanda di dalam tim, tulis 163.com. Menurut mereka, sebagai legenda sepak bola Belanda, Kluivert memiliki pemahaman mendalam tentang gaya bermain sepak bola Belanda sehingga dinilai cocok menangani timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain berdarah Belanda. Sementara timnas Indonesia mengalami pergantian pelatih, kondisi di timnas Cina lebih stabil. Branko Ivankovic, pelatih asal Kroasia, telah membangun tim yang didominasi oleh pemain muda berbakat. Seluruh tim penuh dengan semangat juang dan mental yang positif, tulis mereka. Ditambah dengan penambahan pemain naturalisasi di masa mendatang, timnas Cina dapat dikatakan sedang dalam momen terbaiknya. Baik Cina maupun Indonesia masih memiliki peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. 3 tim lain di bawah Indonesia, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, juga memiliki 6 poin, tetapi kalah dalam selisih gol. 2 tim teratas di grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan melaju ke putaran keempat kualifikasi untuk kembali bersaing memperebutkan tiket ke putaran final. Pada pertemuan sebelumnya di Cina, timnas Indonesia yang saat itu masih dilatih Shin Tae-yong kalah tipis 1-2. Kini dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, publik Cina penasaran apakah Branko Ivankovic bisa kembali membawa Cina meraih kemenangan atas skuad Garuda. Di kualifikasi Piala Dunia berikutnya, timnas Cina akan menantang timnas Indonesia di kandang lawan. Saya jadi bertanya-tanya apakah pelatih pemula ini lebih cakap atau Ivankovic yang lebih baik. Timnas Cina pernah mengalahkan Indonesia di kandang sendiri. Saya penasaran apakah mereka bisa mendapatkan 3 poin dari tim kedua Belanda di lain waktu. Sejarah baru yang bikin bangga. Nova Arianto tak bisa sembunyikan rasa haru dan bangganya setelah 3 pemain muda hasil didikan Timnas U17 resmi dipromosikan ke Timnas U20. Bukti nyata regenerasi berkualitas yang siap mengguncang Asia dan membawa Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia U20 2025.
Siapa saja ketiga wonderkid itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, merasa bangga dan senang melihat tiga anak asuhnya dipromosikan ke Timnas Indonesia U20. Ketiga pemain tersebut dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025, sebuah ajang bergengsi di level junior Asia. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah memilih 23 pemain untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Dari daftar tersebut terdapat 3 pemain debutan, yaitu Evandra, Fafa Sheva, dan Aulia Rahman. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Evandra, gelandang berusia 16 tahun yang menjadi andalan di Timnas U17. Kualitas permainannya membuat Indra Syafri tertarik untuk membawanya naik kelas ke Timnas U20. Nova Arianto yang sebelumnya juga pernah menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong menganggap promosi 3 pemainnya ini sebagai bagian dari regenerasi tim nasional. Ia mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Pastinya membuat kami senang karena ada pemain Timnas Indonesia U17 yang bisa bergabung di Timnas U20, ujar Nova kepada media. Hal ini menjadi proses regenerasi yang baik di tim nasional, tambahnya. Meskipun bangga, Nova Arianto tetap memberikan pesan penting kepada Evandra agar tidak cepat puas. Ia berharap anak asuhnya bisa terus bekerja keras dan memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Saya berharap Evandra terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik di Timnas Indonesia U20, kata Nova. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Shenzhen, Cina, mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Garuda Nusantara dijadwalkan bertolak ke Cina pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat untuk melakukan persiapan akhir sebelum menghadapi laga pertama. Tim asuhan Indra Syafri akan memulai perjuangannya dengan melawan Iran pada 13 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Center. Dengan adanya tambahan 3 pemain muda dari Timnas U17, diharapkan Timnas Indonesia U20 bisa tampil lebih solid dan bersaing di ajang bergengsi ini. Super sensasional bikin bangga. Pemain top asal Polandia mendadak beri pujian tinggi untuk Egy Maulana Fikri yang makin bersinar di Dewa United. Performanya disebut makin matang dan berkelas hingga tak terbendung di Liga 1. Apakah ini pertanda Egy pantas dapat satu tempat utama di Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dalam laga super krusial versus Australia dan Bahrain Maret mendatang? Gelandang Persija Jakarta Maciej Gajos memberikan apresiasi terhadap performa Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United, yang menurutnya mengalami perkembangan pesat dan semakin berbahaya di lapangan. Maciej Gajos dan Egy Maulana Fikri bukanlah sosok asing satu sama lain. Keduanya pernah bermain dalam satu tim di Lechia Gdańsk, Polandia. Egy lebih dulu bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2018, sementara Gajos menyusul satu musim kemudian. Mereka bermain bersama selama 2 musim sebelum akhirnya berpisah jalan. Ya, tentu saja saya masih mengingat Egy Maulana Fikri. Kami pernah bermain bersama di Polandia, tapi itu sudah lama sekali, ujar Gajos. Gajos mengamati perubahan besar dalam permainan Egy sejak kembali ke Indonesia. Kini, Egy tampil lebih matang dan menjadi pemain kunci Dewa United. Dalam musim ini saja, Egy sudah mencetak 9 gol, menjadikannya salah satu pemain yang patut diwaspadai. Gajos menilai ini sangat berbeda dari masa-masa Egy di Polandia, di mana ia sempat kesulitan beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Eropa. Sekarang dia adalah pemain yang berbeda, lanjut Gajos. Dulu dia mengalami kesulitan beradaptasi di Polandia. Namun setelah kembali ke Indonesia, performanya semakin baik. Meskipun kini membela klub berbeda, Gajos mengaku masih memiliki hubungan baik dengan Egy. Mereka masih sering berkomunikasi dan Gajos tetap menganggap Egy sebagai teman.
Namun ia menegaskan bahwa dalam pertandingan antara Persija Jakarta versus Dewa United, persahabatan harus dikesampingkan karena masing-masing memiliki target yang harus dicapai. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, kata Gajos. Tapi besok akan menjadi pertarungan selama 90 menit dan kami harus fokus untuk meraih kemenangan. Jadi saya tetap berharap yang terbaik untuknya, tapi tidak untuk besok di pertandingan. Maciej Gajos dan Egy Maulana Fikri akan saling berhadapan dalam duel antara Persija Jakarta dan Dewa United. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat keduanya sedang dalam performa terbaik. Fakta mengejutkan datang dari Liga Thailand. Padahal di skuad Garuda sering jadi pilihan kedua, justru dua bek sayap timnas Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan mendapat pengakuan tinggi kayak gini hingga membuat media Thailand sampai angkat topi. Mantap berkelas. Apakah ini sinyal kuat bahwa kualitas pemain lokal timnas Indonesia jauh lebih baik daripada mayoritas pemain di Liga ASEAN? Simak ulasan selengkapnya di sini. Liga Thailand menyoroti kontribusi dua pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di negeri Gajah Putih. Mereka juga mengungkap keunggulan masing-masing pemain yang membuat mereka mendapat perhatian lebih. Baru-baru ini Mesal Hamzah Bashir Osman, pemain muda berusia 20 tahun, resmi bergabung dengan Nakhon Pathom United setelah sebelumnya bermain untuk Persija Jakarta U18. Kehadirannya menambah daftar pemain Indonesia di Liga Thailand, mengikuti jejak Asnawi Mangkualam Bahar yang bermain untuk Port FC dan Pratama Arhan yang kini berseragam Bangkok United. Sejauh ini Asnawi dan Arhan tampil cukup mengesankan. Bahkan keduanya baru saja membantu klubnya masing-masing meraih kemenangan penting atas juara bertahan Buriram United. Pada 2 Februari 2025, Asnawi Mangkualam tampil penuh selama 90 menit dan membantu Port FC menang atas Buriram United. Penampilannya mendapat rating 7,4 dari VoteMob, menunjukkan kontribusinya yang signifikan dalam laga tersebut. Sebelumnya pada 12 Januari 2025, Pratama Arhan juga berperan besar dalam kemenangan Bangkok United atas Buriram United dengan skor 3-2. Arhan memberikan umpan kunci yang menjadi gol kemenangan, membuktikan bahwa ia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Melalui akun Instagram resminya, Liga Thailand memberikan pujian terhadap gaya bermain Asnawi dan Arhan, serta mengungkap kelebihan masing-masing pemain. Liga Thailand menyebut bahwa Asnawi memiliki kekuatan kuda dengan gaya berlari yang lincah, membuatnya menjadi bek sayap yang memikat penggemar Port FC. Bek sayap berkekuatan kuda Asnawi Mangkualam mampu dengan mudah memikat hati penggemar Port FC dengan gaya berlarinya yang lincah sepanjang pertandingan. Arhan dikenal dengan kemampuannya melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang bisa menjadi senjata berbahaya bagi lawan. Tak lama kemudian Bangkok United mendatangkan bek sayap lainnya, Pratama Arhan, yang senjata rahasianya adalah lemparan jauhnya yang luar biasa. Namun Liga Thailand menilai bahwa Arhan masih membutuhkan waktu adaptasi agar semakin cocok dengan timnya. Sementara itu Asnawi dianggap sudah melewati masa adaptasi dan membuktikan kemampuannya di musim keduanya bersama Port FC. Jujur saja dari segi performa bermain, Asnawi sudah melewati ujian. Sedangkan Pratama tampak masih beradaptasi agar semakin cocok dengan tim. Dengan masuknya Mesal Hamzah ke Liga Thailand, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap ia bisa memberikan kesan positif seperti dua seniornya Asnawi dan Arhan. Jika bisa menunjukkan performa yang solid, bukan tidak mungkin ia juga akan menjadi andalan di klub barunya. Akankah Mesal mengikuti jejak Asnawi dan Arhan di Liga Thailand? Mari kita nantikan kiprah pemain muda ini di pentas sepak bola Thailand.